acara atau bahkan mungkin 4. Jadi tanggal 31 Agustus saya wayangan sama Abah Kirun sama Cak Percil JS. Tanggal 2 itu ada mujahadah kebangsaan. Nanti akan dihadiri sama Mas Gibran, Mas Erick Thohir, tadi siang saya ketemu beliau berkenan hadir. Dan mungkin bintang tamunya si Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini dalam konfirmasi. Ada Wirda Mansur juga dan lain-lain. Kemudian tanggal 8 September saya ada konser kebangsaan. Saya, anak saya Denny Caknan, Aftersen, Mira Widawati, dan mungkin nanti juga akan ada Mas Gibran dan Pak Prabowo. Konfirmasi mau hadir. Rencana akan diselenggarakan di mana? Di Pondok, dekat Pondok. Kalau yang konser kebangsaan itu keren. Kita selenggarakan di depan gereja. Di depan gereja. Saya dibantu sama muda-mudi Katolik. Termasuk nanti Pak Gubernur Kaltim, Pak Isranur juga mau datang. Jadi saya selalu membuat acara itu yang tidak hanya dinikmati oleh orang Islam, tetapi bagaimana kawan-kawan saya non-Islam juga bisa terlibat. Salah satunya konser kebangsaan itu. Makanya parkir semuanya saya berikan kepada masyarakat. Bila perlu kita tambahin. Karena saya tahu bagian besar yang bantu saya parkir itu teman-teman muda-mudi Katolik. Nah inilah Indonesia. Itu yang pengen saya kembangkan. Itu misi yang dibawa oleh pondok pesantren kita. Bahwa kita semuanya sama di mata Pancasila. Terus ini kayak mengumpulkan Prabowo, Erick Thohir kayaknya merubah arah konstelasi politik juga nih Gus. Kita sih nggak berpolitik ya, tapi kebetulan yang selama ini komunikasi dekat dengan saya, yang setiap saat mau kontak minta nasihat, ya mereka-mereka. Ini jiwa-jiwa besar ya, Mas Prabowo itu kan kalau saya di mata beliau mungkin butiran debu lah. Tapi beliau itu sering kontak, sering minta nasihat dan sebagainya. Demikian juga dengan Mas Erick Thohir, apalagi Pak Zulkifli Hasan. Ini bagi saya pelajaran ya. Pelajarannya bagi kita adalah ternyata orang-orang besar itu tidak berhenti untuk belajar. Untuk belajar. Nah, kalau toh kemudian mereka nanyanya saya, mungkin mereka nyamannya dengan saya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan politik ya kita lihat saja itu perkembangannya. Kejutan juga hari ini pun Atta bertemu dengan Prabowo. Iya. Apa itu ini yang dari saya minta juga? Saya kemarin bilang kan Mas Atta sempat diundang sama pihak lain. Lah Atta takut jadi fitnah, dibikin tim macam-macam. Makanya dia kan dekat juga dengan Mas Prabowo. Dulu Mas Prabowo menjadi saksi nikahnya. Nah, akhirnya tadi ajudannya Mas Prabowo ngabari si Teddy itu mau ketemu sama si Atta. Termasuk kemarin si Raffi Ahmad ngabari saya, Gus saya mau ketemu Mas Prabowo makan siang. Bisa ikut enggak? Saya kebetulan nggak bisa. Lah itu ya mungkin ya perhatian Mas Prabowo kepada generasi milenial, anak-anak muda. Dan nggak ngomongin politik sama sekali, ya cuma makan siang macam-macam. Jadi orang-orang yang ketemu dia sekedar makan siang saja, nggak ada politik, apalagi kontrak-kontrakan nggak ada. Murni silaturahmi. Termasuk tadi si Atta sama anak saya si Aurel tadi. Berarti bukan dalam arti kata anak-anak muda ini ditarik oleh Pak Prabowo. Ya kalau kemudian ada ketertarikan anak-anak muda ya urusan mereka lah. Tapi kalau yang datang ke kantor itu apalagi kapasitas beliau sebagai Kemenhan, ya silaturahmi saja. Wong di sana kita bisa edukasi sejarah. Kan masuk kantornya Kemenhan itu banyak nama-nama pahlawan, kemudian senjata macam-macam. Kita belajar edukasi sejarah dari situ. Kayak kemarin teman-teman influencer yang datang itu kan sama. Belajar sejarah. Nah ini Pak Gus melihatnya para petinggi politik akhirnya mulai menarik public figure untuk seperti Pak Zulkifli juga kan banyak kan di belakang public figure. Nah, ya sah-sah saja. Artinya yang saya sarankan adalah public figure yang ditarik itu ya tentunya yang bisa memberikan suri tauladan yang baik lah. Suri tauladan yang baik. Di tengah sekarang maraknya kemudian para tiktokers membuat konten yang tidak sopan. Seumpamanya kemarin yang lagi viral itu adalah makan es krim ini. Ini tentunya menurut saya jelas akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Apalagi dipertontonkan dengan menggunakan atribut agama. Cewek berjilbab kemudian mempertontonkan seperti itu. Itu bilang kan kita cuma makan es krim. Orang semuanya bisa berasumsi dong gitu. Semua orang bisa membuat tafsir. Ini artinya memancing keributan. Maka saya pikir ya kita sebagai selebgram itu bermanfaat. Berkah hidup kita itu dengan konten yang bermanfaat. Kalau kemudian konten-konten TikTok isinya kayak gitu kan membahayakan bagi generasi kita. Itulah alasan saya selalu bilang, kalau kamu berbuat baik diposting. Karena kalau orang yang berbuat baik tidak diposting, FYP di TikTok yang isi semuanya jelek. Kenapa? Karena yang baik tidak mau diposting. Alasannya pamer lah, alasannya dikira tidak ikhlas dan sebagainya. Ikhlas tidak ikhlas itu yang tahu kita dengan Allah. Maka kalian yang punya kebaikannya diposting. Termasuk teman-teman media, kalau ada kebaikan diposting, itu kan juga pahalanya jariah itu. Kenapa kita hanya selalu mempertontonkan yang jelek-jelek? Sekali lagi, kalau orang yang berbuat baik tidak mau posting, maka yang mendominasi medsos itu adalah konten-konten yang maksiat. Termasuk itu. Salah satunya kan Bilar juga difitnah sama selebgram tersebut. Iya, makanya itu. Jadi saya pikir su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular itu.
Apalagi kayak gitu sekarang. TikTok itu kan semua orang bisa melihat selama dia FYP. Walaupun dia bukan follower dan lain sebagainya. Ini tentunya akan menjadi edukasi yang jelek bagi anak-anak kecil ketika melihat tontonan-tontonan seperti itu. Saya selalu bilang kalau harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Sekarang kan seolah-olah menghalalkan semua cara, yang penting viral gitu. Nggak ada prestasi, yang penting dilihat sama orang. Dan lucunya lagi, pasar menerima itu. Dikasih panggung di TV, diundang dan lain sebagainya. YouTuber juga sama, diundang ke podcast macam-macam. Padahal nggak ada nilainya sama sekali. Miris banget gitu loh. Jangan hanya gara-gara mengejar traffic, mengejar monetize, itu kemudian kita menghalalkan semua cara. Masih banyak kok cara yang halal kita bisa menemukan rezeki yang baik kok. Itu kan begitu. Ya kalau kalian sebagai YouTuber, sebagai podcaster merasa rezekinya kurang, buat kalian lihatlah teman-teman wartawan, teman-teman media. Gitu. Terakhir Gus, anak Gus minggu depan akan minggu ini atau minggu depan? Kebetulan saya juga diundang membaca doa. Yang jelas mereka berdua sudah mulai stabil, mulai tenang, sudah tidak terganggu dengan isu-isu apapun. Sudah, netizen stop, nggak usah membicarakan itu semua. Semuanya saya doakan, Mas Denny dengan keluarganya saya doakan, Mbak Happy dengan keluarganya saya doakan, semuanya. Teman-teman yang saya kenal semuanya saya doakan. Sudah nggak usah ada perdebatan lagi masalah-masalah yang sepele. Saya pikir stop saja lah. Semuanya punya jalan hidup masing-masing. Kita doakan mereka semuanya sukses. Dan ya. untuk acara besok gimana Gus? Gimana? Untuk acara besok ini ada obrolan nggak? Yang kapan? Untuk pesta. Tanggal 18 pesta pernikahan. Denny Canan. Oh ya ada dong, kemarin kan saya ketemu di Blitar. Dia matur sama saya, itu memang niatnya resepsi. Karena kemarin baru ijab saja. Insya Allah banyak public figure yang diundang. Ya, nanti tak kirimi videonya deh. Oke. Untuk ada nasihat khusus Gus untuk pasangan ini, Mbak Bella dan Denny Canan. Yang jelas bahwa semua pasangan itu terlahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan hanya bisa menerima kelebihan, tidak bisa menerima kekurangan. Sebagai suami istri harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Oke. Terima kasih Gus.